Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan ASN Muda Kementerian Perhubungan. Yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Al-Hafid Wahyu Nabila, asalnya dari Bengkulu, penempatannya di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan di Kantor Pusat Jakarta. Hari ini kita akan membahas topik tentang netralisasi ASN. Menurut Mas Al-Hafid, atau Hafid ya kita panggilnya, Ya. Menurut Hafid sendiri, apa sih netralitas dari seorang ASN itu? Seberapa pentingnya sih bagi ASN itu memiliki sifat yang netral? Ya, baik. Sebenarnya netralitas itu kan asas ya. Nah, dia itu dijelaskan di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Nah, sebenarnya intinya adalah ketidakberpihakan, kata kuncinya. Nah, ketidakberpihakan kepada siapa? Ya kepada siapapun gitu. Dan kepada apa? Ya kepada kepentingan apapun gitu. Jadi sebenarnya netral itu dalam artian bekerja sesuai dengan aturan saja gitu. Jadi ketika mengambil keputusan dan melayani tidak terpengaruh oleh kepentingan atau keinginan siapapun dan pihak manapun gitu. Oke, setuju sih. Memang kita sebagai mungkin bukan ASN ya, kalaupun menurut Al-Hafid, sikap netral itu harus dimiliki hanya untuk di dalam dunia pemerintahan atau hanya punya ASN aja. Bagaimana menurutnya? Sebenarnya kenapa lebih berat ke ASN untuk netral ya dibanding warga sipil, kita bilang ya warga sipil biasa, karena kan ASN ini kan bagian dari eksekutif ya, yang menjalankan kebijakan. Nah, kalau warga sipil biasa ya tentu saja boleh berpolitik praktis, karena kita kan perlu partai politik, kita perlu kampanye, kita perlu calon yang nanti bakal jadi pemimpin, yang bakal jadi DPR misalnya. Tapi kan kenapa ASN nggak boleh? Karena ASN ini nih punya power untuk melaksanakan kebijakan dan membuat kebijakan. Nah, takutnya kalau tidak netral, itu cuma menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal kan sebenarnya ya seperti apa yang diamanatkan undang-undang, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya gitu kan bilangnya bahwa itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, untuk sebanyak-banyaknya manusia gitu, bukan hanya golong-golongan tertentu. Gitu sebenarnya. Kenapa ASN lebih dititik beratkan untuk netral, sementara warga sipil biasa malah harusnya kita dukung kan untuk partisipatif di politik praktis gitu, karena kita butuh juga seperti itu. Iya, mungkin saya cukup setuju juga ya. Mungkin kalau kita sebagai ASN memiliki sikap, mendukung salah satu kelompok ataupun golongan, mungkin itu akan memberatkan kita untuk melayani masyarakat itu sendiri, gitu ya mungkin. Iya benar, dan saya punya pengalaman pribadi ya, karena dulu sempat kerja di pemerintahan, mungkin walaupun di instansi yang berbeda. Sebenarnya itu ada hubungannya sama kepercayaan juga, Mbak Akla. Oke. Jadi misalnya kita berlaku tidak apa ya, kita berat sebelah misalnya dalam pelayanan, kita tidak netral. Kita misalnya ada nih orang yang misalnya secara pandangan politik sama dengan kita, terus kita dahulukan. Padahal ada orang lain yang mungkin pandangan politiknya beda, tapi karena dia nggak sama-sama kita apa ya, tidak kita dahulukan gitu. Padahal kan harusnya prinsipnya first in first out ya. Siapa yang duluan mengajukan gitu, kalau hubungannya sama perizinan misalnya, jadi yang duluan diproses gitu kan. Nah, yang seperti itu tuh menimbulkan ketidakpercayaan, karena akhirnya orang ngapain gitu kan ngurus kalau saya nggak punya backingan, kalau saya nggak punya uang, akhirnya orang malas ngurus gitu. Dan itu merugikan untuk dua-duanya, untuk masyarakat itu rugi, untuk pemerintah juga rugi gitu. Karena pemerintah butuh masyarakat kan, dan masyarakat butuh pemerintah gitu untuk banyak sekali urusan gitu. Jadi itu salah satu juga kenapa ASN itu harus netral gitu ya, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Iya, betul sekali. Memang kita sebagai ASN
juga harus menjaga ya kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Betul. Jangan sampai ada kesalahan satu dapat merusak citra atau nama baik instansi kita gitu. Merubah ya mindset yang jelek-jelek terdahulu kita ubah untuk menjadi yang lebih baik gitu ya. Iya, dan bukan suatu usaha yang mudah, tapi ya kalau kita punya keyakinan dimulai dari diri sendiri. Itu aja sebenarnya. Iya, betul sekali. Keberagaman Indonesia walaupun dari ras ataupun sukunya beragam, dari sifat manusia pun juga beragam ya. Ada yang mungkin susah ataupun gampang mendukung, tapi kita juga harus menggiring opini ataupun cara-cara yang baik gitu ya untuk kedepannya. Iya, benar sekali Mbak Ala. Mungkin saya mau tanya, kalau terkait dengan isu-isu terkini tentang ASN di instansi lain ataupun di instansi Mas Hafik sendiri, mungkin ada kelompok oknum kali ya untuk yang tidak memihak ataupun tidak netral. Itu bagaimana pendapatnya, Mas? Ya, saya bisa bilang bahwa hal-hal yang seperti itu cuma bisa kita minimalisir dengan efektif ya dengan sistem. Maksudnya kita nggak bisa Mbak sampai kapanpun kita berharap gitu orang itu berubah mindsetnya atau berharap kita dengan diceramahi lah dinasehati hal-hal seperti itu buat saya nggak bakal merubah orang. Yang bisa merubah orang itu kalau tindakannya dia tahu efeknya gitu. Kalau orang misalnya udah tahu nih kalau dia nggak netral, kalau dia berat sebelah, dia dapat konsekuensinya dan itu benar-benar dia dapat, nggak bakal ada yang mau, nggak bakal ada yang berani gitu. Tapi kan selama ini ya boleh kita bilang yang ditangkap banyak, tapi yang nggak ketangkap juga banyak gitu, yang menyalahgunakan kewenangannya. Nggak rasa ya ini udah cukup lama kita berbincang-bincang. Mungkin ada sepatah dua patah dari Mas Hafid untuk anak-anak muda ataupun kaum milenial untuk terus menjaga netralisasi dari diri dia sendiri. Kuncinya kita harus yakin gitu kalau dengan netral pekerjaan kita itu bakal berdampak baik buat banyak orang gitu. Kalau kita nggak netral, dampaknya sebaliknya. Gimana kita tahu ya sebenarnya dengan empati ya sebenarnya. Gimana kita bisa mikirin orang-orang yang nggak punya koneksi gitu, nggak punya uang, mereka butuh pelayanan, mereka butuh perizinan, tapi kok selalu dibelakangkan gitu ya, tidak didahulukan. Jadi titik beratnya itu dinilai empati ya. Jadi kita tuh harus memiliki rasa apa yang orang lain itu rasakan. So, oke, teman-teman, cukup sekian perbincangan kita kali ini. Terima kasih waktunya, Mas Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.